Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rita. Iya, Pak Markolidi, silakan pertanyaannya, Pak. Ya, sebelum ini saya bertanya ke Ustadz. Ustadz, Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada salam dari Uda Taufik Kesra di HP ini Ustadz. Dia lagi standby mau ngaji katanya. Jadi saya pending dulu. Iya. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan. Begini Ustadz ya. Iya. Ini masalah memandikan mayat ini kan cukup ini juga Bu ya, tadi menarik juga taufiknya. Jadi saya mau menanyakan tentang menyolatkan mayat ini Bu ya. Kan kita ragu ini dengan mayat ini kan sebagian. Ada mayat ini yang nggak pernah sholat sama sekali, kan? Sedangkan kita tahu di dalam surah Taubah itu Allah menyatakan wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa matu wa hum fasiqun. Nah, ini gimana cara mendudukkan masalah ini Bu ya? Nah, itu pertanyaan saya pertama. Nah, terus pertanyaan saya yang kedua tentang surah Al-Baqarah mengenai orang kayak saya contohnya kan, atau orang yang nggak tahu kita di mana arah kiblat itu kan, itu walillahil masyriq wal maghribi maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Itu jadi kalau kita betul-betul nggak tahu ini ya arah kiblatnya kan, kadang kita sering salah dalam ini menggelar sejadah ini. Jadi gimana ini keabsahan salat kita ini? Ya. Makasih Mbak Rita. Iya, sama-sama Pak Markolidi. Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan silakan Ustaz. Yang pertama tadi. Yang pertama ini tentang memandikan jenazah begitu. Ya, memandikan jenazah. Oh, salat tadi ya? Iya. Tentang salat jenazah. Nah, nanti pada pertemuan berikut kita bahas tentang memandikan. Khusus untuk, kan kemarin ini keterampilan menghadapi orang sakratul maut. Sekarang tentang memandikan. Dan insya Allah besok tentang salat jenazah. Nah, tentang salat jenazah atau ayat 81 itu intinya adalah tidak boleh mensalatkan orang yang munafik, yang kafir. Karena waktu itu Abdullah bin Ubaid disalatkan oleh Nabi. Sementara Umar sudah memberi tanggapan, engkau salatkan dia karena dia sudah begini-begini. Karena Abdullah bin Ubaid itu benar-benar munafik. Di depan Nabi dia baik-baik, tapi di belakang Nabi dia mengatur siasat berkhianat gitu ya. Jadi Nabi apa yang terjadi secara gaib dia baik ya disalatkan. Akhirnya Allah beri teguran, tapi ayat itu untuk orang kafir, munafik dan fasik. Nah, kalau misalnya saudara kita, sanak kita ada yang tidak salat karena imannya lemah, tapi anaknya dia serahkan ngaji, itu ya. Dia ikut iuran, gotong royong juga, tapi dia belum salat. Karena inilah tugas dakwah kita. Jadi saya memang itu jadi pertanyaan dan sudah tanya juga diantaranya Profesor Sanusi Latif dan banyak guru. Kesimpulannya apa? Sedurjana apapun seseorang selama dia Islam, selama dia tidak mengungkapkan murtad atau tidak percaya kepada Allah dan Rasul atau kitab suci, selama itu tidak gugur haknya untuk disalatkan. Jadi tetaplah disalatkan. Moga-moga dengan disalatkan itu keluarganya juga merasa damai ya. Tapi kalau dia memang mengatakan saya keluar dari Islam atau dia sudah resmi tidak lagi memeluk Islam, baru tidak disalatkan. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian ini tentang tidak tahu arah kiblat tadi. Oh ya, jadi apa? Kiblat itu antara apa? Mau menghadap ke barat, mau ke timur, atau antaranya di sana ada Allah, di sana berlaku kiblat.
Karena kalau dari di suasana di Arab sana, kiblat itu ya antara timur dan barat kalau dilihat posisinya. Tapi lebih dari itu, pengembangannya adalah di mana saja berada, hadapkan wajah ke kiblat. Keluar di mana kapan saja untuk salat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, kalau tidak tampak, tidak tahu, ya kemana saja lagi dihadapkan. Jadi berjuang bagi orang yang tidak tahu arah kiblat harus berjuang menanyakan. Jadi tempat salat kan sudah diketahui, hendaklah diberi tanda isyarat bahwa kiblat ke sini. Jadi harus ada upaya untuk itu. Nah, kalau dalam perjalanan dalam keadaan darurat ya boleh kemana saja menghadap. Jadi misalnya seperti Buya Ahmad Khalidi, itu kan tempat sudah ada, berdiamnya Buya sudah harus diberitahu, sudah ada tanda ya, apa yang bisa diresek, inilah arah kiblat. Jadi sudah bisa seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Kita ke WhatsApp juga ya Ustadz, sudah dari Ya. tadi bergabung.